Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan juga tetap semangat. Teman-teman, hari ini aku mau bikin video itu mengenai sharing aku tentang proses melahirkan ya. Di sini aku mau sharing tentang melahirkan secara sesar karena kebetulan saya melahirkan baby pertama itu melalui tindakan operasi. Mungkin di luar sana lagi banyak bunda-bunda yang pengen tahu dan pengen cari referensi tentang gimana sih proses melahirkan itu, terus juga step-step apa yang kita lalui ketika melahirkan secara sesar dan juga rasa yang ditimbulkan pasca biusnya itu hilang itu seperti apa sih, kurang lebihnya seperti itu yang akan saya bagikan di sini mengenai pengalaman saya dan juga hal-hal yang sudah saya lakukan ketika saya melahirkan. Teman-teman, pas saya hamil itu alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya, dalam artian kondisi saya juga sehat, baby juga sehat, walaupun pas awal-awal kehamilan itu juga penuh dengan drama, maksudnya bukan drama yang gimana ya, namanya orang hamil ya, pasti juga merasakan yang namanya mual, pusing, terus juga lemes. Sebenarnya tekanan darah saya itu normal, tapi saya nggak tahu kenapa ketika 4 bulan pertama kehamilan itu saya merasakan pusing ya. Jadi setiap jam 4 subuh sampai jam 11 malam itu pasti saya merasakan yang pusing, terus kayak yang lemes, kayak rasanya tuh kayak orang mau pingsan gitu. Terus kalau biasanya orang muntah itu di ketika pagi hari ya, tapi di sini tuh saya merasakan setiap hari, hampir setiap waktu kalau saya pengen muntah ya muntah aja. Nah di situ saya nggak nafsu makan sama sekali. Jadi 4 bulan pertama kehamilan itu makanan yang bisa masuk ke dalam tubuh saya itu cuma ketela goreng, susu kehamilan, terus sari kacang hijau sama batagor ya. Lainnya itu sama sekali nggak masuk. Mau nasi, mau mie, ayam, bakso yang biasanya itu menu-menu yang paling aku sukai sama sekali nggak masuk. Terus juga saya anti banget sama bau dapur. Jadi kalau saya lewat dapur mau ke kamar mandi gitu pasti yang mual sampai muntah yang kayak gitulah pokoknya. Saya merasa ya ampun kayak gini banget ya rasanya hamil itu. Terus juga saya sering tanyakan ke ibu saya tanya, "Mah, emang kalau orang hamil itu kayak gini ya rasanya, ini sampai berapa bulan nih yang kayak muntah-muntah terus lemes kayak gini?" Soalnya saya 4 bulan tuh sama sekali nggak keluar rumah kalau saya nggak pas periksa 1 bulan sekali sih. Terus katanya jadi yang biasanya ibu hamil itu berat badannya cepat naik ya, justru saya itu malah turun berat badan saya. Dan banyak banget orang yang ngira saya ini nggak hamil karena memang perut saya masih kecil, kayak orang cuma kenyang kayak gitu aja sih. Dan pas periksa kehamilan sendiri pun juga banyak banget kan sesama ibu-ibu yang mau periksa gitu, tanya yang, "Mbak mau konsultasi kehamilan ya?" gitu, padahal ini sudah hamil gitu. Cuman ya saya tanyalah ke dokter, "Gimana sih dok, ini kok kayak nggak kelihatan hamilnya?" Tapi alhamdulillah memang walaupun berat badan saya turun, tapi berat badan janin itu sesuai dengan usia kandungannya. Dan walaupun saya nggak makan nasi itu nggak apa-apa, yang penting kan ada karbohidratnya masuk ya, kayak ketela seperti itu sih. Dan pada suatu hari nih pas udah 4 bulan itu saya baru merasakan agak sedikit makan itu agak enak ya. Dan setelah 4 bulan kehamilan itu udah mulai enak buat makan, terus juga sudah mulai bisa beraktivitas kayak nyapu kayak gitu tuh udah kuat gitu. Dan sekarang langsung ya ketika itu saya sih pengennya melahirkan normal gitu, karena kebetulan kondisi saya alhamdulillah bagus, juga kondisi kehamilan saya juga bagus ya, janinnya posisinya bagus, nggak sungsang, terus juga tali pusar tidak menutupi jalan lahir, pokoknya semuanya good lah. Terus pas konsultasi ke dokter sendiri pun juga nggak apa-apa, ini melahirkan normal bisa, tapi kendalanya adalah saya memiliki minus mata yang tinggi gitu. Jadi minus saya tuh ada 5 dan juga ada 6 sebelahnya ya. Dan dokter kandungan menyarankan ketika saya ingin melahirkan normal itu saya konsultasi dulu ke dokter mata itu mengenai syaraf-syaraf di mata saya itu kuat enggaknya itu seperti apa gitu. Jadi ya udah waktu itu memutuskan untuk pengen normal gitu kan.
Tapi ternyata pas usia kandungan saya 39 weeks, lebih berapa hari, udah mendekati 40 weeks, itu saya sama sekali belum merasakan tanda-tanda mau melahirkan, kayak kontraksi palsu dan sebagainya tuh sama sekali nggak datang. Bingung juga kan, ini waktunya sudah waktunya nih sebenarnya, kayak gitu. Akhirnya kontrol lagi ke dokter sih, dokternya juga yang sempat kaget gitu, yang belum melahirkan kok, yang kayak gitu. Dan pada saat itu kondisi baby sebenarnya bagus, di dalam juga air ketuban masih banyak dan tidak keruh. Tapi akhirnya diskusi juga sama keluarga kan, diskusi pilih gimana nih, menunggu tetap normal tapi juga pikir-pikir ada minus, terus juga apa pilih sesar aja deh gitu, karena kan sudah waktunya juga dan belum ada tanda-tanda juga mau melahirkan. Dan akhirnya dipilihlah sesar kayak gitu. Akhirnya jam 4 subuh itu mulailah saya berpuasa. Itu udah selesai makan, puasa, dan semalaman saya nggak bisa tidur ya, karena juga takut, terus juga tapi excited juga mau ketemu baby. Dan cuma isinya tuh semalam itu kayak yang berdoa, sholat malam, sholawat, terus juga deg-degan gitu ya. Sampai habis subuh saya memutuskan untuk jalan-jalan aja di sekitar rumah sakit gitu. Di situ saya lihat-lihat sambil jalan-jalan, dan sama sekali tetap nggak merasakan kontraksi walaupun dipakai jalan, walaupun saya pakai senam kayak yang berdiri terus berdiri jongkok itu juga nggak merasakan apapun gitu. Akhirnya sampailah di jam 11 siang. Jam 11 siang itu ada kayak bidan ya, ada bidan atau perawatnya gitu yang datang menghampiri kamar saya, bilang kalau mulailah persiapan untuk operasi. Jadi saya diminta untuk mandi dulu. Saya langsung mandi, keramas, bersih-bersih badan semua sudah selesai. Dan di situ saya juga masih sempat, walaupun deg-degan, walaupun mulut juga baca sholawat terus, berdoa terus gitu kan, tapi tetap aja tuh pasang alis dulu, eyeliner dulu ya, biar kalau habis melahirkan itu maksudku tuh nggak yang kumel-kumel banget lah. Dan langsung habis itu selesai, terus masuk ke ruang sebelum prasesar lah. Di situ kita dikasih baju yang untuk sesar, terus dibersihkan, maaf ya, sekitar organ kewanitaan, terus juga dipasang kateter, pasang infus, terus kalau nggak salah tuh kayak juga disuntik sih, lupa saya, tapi itu suntik apa saya lupa, kayak yang diambil darahnya lagi atau gimana tuh saya lupa ya, pokoknya di situ kayak disuntik lagi. Di situ juga saya ditanyain lagi ya sama bidannya, itu ada alergi tentang obat atau tidak, terus juga ada pernah sesak nafas, ispa atau enggak. Dan alhamdulillah waktu itu saya nggak ada alergi, juga nggak sesek ya, jadi aman. Kenapa ditanya? Karena mungkin obat atau bius kita tuh disesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing kayak gitu. Habis itu, nah disitulah baru saya merasakan kayak yang kayak dibilang itu orang kontraksi ya, nggak tahu tapi itu saya kontraksi palsu atau kontraksi mau melahirkan. Tapi yang jelas tiba-tiba perut saya langsung yang nyeri, kayak baby itu neken-neken bawah, kayak neken-neken jalan lahir gitu. Terus pinggang saya, punggung itu rasanya pegel banget, sampai rasa sakit nyeri itu sampai di bawah, di paha, di antara paha ke atas, paha ke bawah itu sakit. Dan itu rasanya nggak nyaman banget, sampai yang pengen nangis. Aduh sakit banget gitu, udah yang kayak gini banget gitu. Dan pada saat itu ditawarin sama bidannya kan, apa mau dicek tuh ini jalan lahirnya mungkin sudah ada pembukaan atau gimana gitu. Tapi ya udah, kita tetap memutuskan aja untuk tetap sesar gitu, karena kan juga sudah dipasang segala macam peralatan kan, dan menunggu dokter. Saya waktu itu dapat giliran nomor 2 untuk sesarnya. Sekitar jam 1:30 siang saya masuk ruang operasi. Di situ saya masih dikasih di suatu ruangan gitu, karena operasi yang orang nomor 1 itu belum selesai. Kebetulan operasinya agak lama gitu ya, karena bibinya sungsang gitu. Nah saya di situ nunggu di ruangan gitu, sambil ada perawat, ada bidan, ada dokter juga yang tanya-tanya, ngobrol-ngobrol sebentar. Akhirnya
jam 2:30 itu saya masuk ke ruang operasi. Di situ udah tuh disambut sama banyak banget bidan, perawat, dokter juga, dan di situ saya makin yang deg-degan banget, makinnya takut, aduh gimana gitu. Tapi ya tetaplah berdoa, bismillah, baca Al-Fatihah, baca doa semuanya saya baca, sambil keluarga di luar juga pasti berdoa untuk saya kan. Di dalam saya sendirian, dan di situ saya dijelaskan sama dokter anestesinya, nanti anestesinya epidural, jadi separuh dada ke atas itu saya masih sadar, dan dada ke bawah baru saya tidak merasakan apa-apa kayak gitu. Terus juga dijelaskan mengenai yang kayak nanti untuk tes rasanya itu saya akan dicubit, masih merasakan sakit atau tidak. Terus juga kakinya diminta diangkat untuk melihat seberapa kekuatan kaki kita setelah dibius nanti. Penjelasannya sih kurang lebihnya tentang itu ya. Dan di situ dimulai proses anestesi. Jadi saya diminta untuk duduk, posisinya itu duduknya meluk bantal, terus melengkung kayak gini. Nanti bahu kita ada yang megangin, dan dokter menyuntikkan bius epiduralnya itu di belakang sini, di tulang ekor. Dan saya merasa kayak disiram sama alkohol, dan baru disuntik. Rasa suntikannya sih nggak begitu sakit ya menurut saya. Waktu itu setelah selesai disuruh rebahan lagi, dan dicubit kulit saya. Tuh terasa sakit enggak? Dan saya karena takut ya, saya jawab aja yang, dok saya berasa tuh kulit saya diangkat tapi rasa sakitnya nggak ada kayak gitu. Dan juga disuruh ngangkat kaki untuk mengetes juga biusnya udah jalan belum gitu, seberapa kekuatan kaki kita. Habis selesai dibius, bius saya sudah jalan, terus jari saya itu dikasih alat penjepit gitu untuk melihat detak jantung ya. Dan di situ detak jantung saya lumayan tinggi. Jadi dokter yang, kenapa Bu tinggi, tegang ya, takut ya? Nggak usah takut. Nah, di sini banyak temannya, ya gimana nggak takut, ini dioperasi aku gitu. Dan karena mungkin saya takut itu ya, jadi dokter pas mulai untuk tindakan operasi itu nggak ngasih tahu saya cuma yang diajak ngobrol-ngobrol ringan gitu. Dan di situ yang saya rasakan adalah sudah kayak ngantuk banget, terus kayak pendengaran kita sedikit berkurang ya, kayak yang pokoknya ngantuk banget, ngefly lah bahasanya itu kayaknya. Terus dokter ngajak ngobrol-ngobrol ringan biar saya tetap melek ya, mata saya tetap melek itu. Dan di situ prosesnya nggak lama, tiba-tiba saya sudah mendengar tangisan baby. Di situ rasanya terharu banget, bersyukur, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan rasa tegang, deg-degan saya dalam hati itu udah hilang, udah yang berubah kayak yang excited gitu. Dan dokter bilang, Bu, babynya udah lahir gitu. Yang aku udah seneng banget, dan saya langsung tanya yang, Dok, babyku lengkap kan, maksudnya semuanya sempurna kan gitu. Dan alhamdulillah semuanya sempurna, baik. Babynya langsung dibawa ke tempat baby untuk dibersihkan sama dokter spesialis anak. Dan saya masih melanjutkan proses operasi. Saya mendengar sih ada mesin jahit gitu, tapi saya tidak merasakan apa-apa, jadi benar-benar nggak ada rasa yang gimana-gimana gitu. Habis dibersihin, babynya dibawa ke dekat saya gitu. Bu, ini babynya cowok, alhamdulillah sehat, semuanya sempurna, panjangnya sekian, beratnya sekian kayak gitu. Dan saya senang banget, aku ciumin. Dan habis itu babynya dibawa keluar kan, dikasih lihat ke keluarga saya, sama dibawa ke ruangan baby. Dan saya nggak lama setelah itu juga selesai proses operasinya. Terus saya langsung dibawa ke ruang observasi setelah pasca melahirkan ya. Dan setelah di ruang observasi itu rasanya saya ngantuk, tapi juga saya merasa seperti badan saya tuh menggigil, kayak dingin banget gitu. Terus saya laporan kan, saya bilang saya panggil perawat yang ada di situ, Bu, saya kok merasa badan saya dingin gitu. Akhirnya saya dikasih selimut dan AC-nya dimatikan. Setelah itu saya bisa sedikit beristirahat sih, udah bisa kayak ngantuk gitu ya, ngantuk. Terus saya selesai operasi itu jam 3 ya. Habis itu 5:30 itu bius saya sudah mulai berkurang, udah mulai hilang ya. Jadi telapak kaki saya tuh udah bisa digerak-gerakkan. Terus juga ketika ambil nafas panjang itu kayak saya merasa sedikit ada yang rasa nyeri gitu di perut bawah. Mungkin itu efek biusnya sudah mulai hilang ya. Dan waktu itu
sekitar habis maghrib nyusnya udah benar-benar hilang. Jadi yang saya rasakan itu yang pertama agak nyeri di perut. Setelah itu saya seluruh badan udah bisa saya gerakkan ya. Dan saya diminta untuk belajar miring ke kiri, miring ke kanan, belajar gerak gitu, bergerak miring, sambil saya bisa melihat keluarga, karena keluarga sudah diperbolehkan untuk melihat saya dari jendela saja, dari jendela. Jadi kayak ada lebih semangat lagi untuk belajarnya itu. Dan waktu itu habis itu belajar kayak gitu sampai jam 9 malam itu saya sudah dilepas semua alat-alat saya, termasuk tensi yang otomatis mengembang mengempis itu, terus detak jantung juga alatnya udah dilepas karena kondisi saya stabil dan bagus, alhamdulillah banget ya. Gak lama setelah itu saya dipindahkan ke ruang perawatan, jadi ke kamar rawat inap saya. Nggak, di situ sih masih fan aja sih, nggak apa-apa ya, sambil belajar kiri kanan, sambil ngobrol-ngobrol sama keluarga dan istirahat karena sudah malam banget ya, sudah hampir jam 11 malam saya istirahat. Baru besok subuhnya saya dibangunkan sama perawat, itu dibersihkan di lab kayak gitu. Terus setelah 24 jam pasca operasi, jadi saya operasinya jam 3 sore, besoknya jam 3 sore itu ada perawat lagi datang minta saya untuk belajar duduk. Jadi saya harus bangun gitu. Dan di situ pas bangun pertama kali sih nggak pusing rasanya, baik-baik aja. Di perut juga fan aja, sambil mau diajarin untuk mandi sendiri. Tapi pas diminta untuk turun dan belajar jalan, ya Allah subhanallah, itu rasanya sakit banget. Sakitnya tuh kayak gimana ya, kayak ada luka, kayak kita kena pisau, tapi ini pisaunya panjang dan lebih dalam banget rasanya tuh. Aduh, belajar jalan tegak gini nggak bisa. Jadi jalannya tuh bener-bener yang sambil bungkuk gitu. Itu rasanya sakit banget, mau menggerakkan kaki ke depan satu langkah aja itu rasanya nggak kuat. Dan saya sempat mau pingsan sih, karena pada saat saya berjalan itu ada darah nifas saya yang keluar, maksudnya yang netes satu tetes, dan saya berpikirnya aduh ini darah apa gitu. Saya takut banget kan sama darah, dan di situ mau pingsan juga. Akhirnya disuruh duduk lagi, nggak jadi diajarin mandi, jadi di lap lagi gitu. Nah jadi setelah operasi ya, yang saya rasakan itu adalah pertama jalan itu saya mengalami kesulitan ya, jadi masih membungkuk ya, rasanya nggak enak banget, sakit banget lah pokoknya. Yang pernah sesar pasti tahu deh rasanya gimana perjuangannya untuk jalan gitu. Jadi ketika kita sudah duduk itu udah agak enak lagi di bekas sesar, tapi nanti kita ketika berdiri belajar jalan lagi itu rasanya sakit banget, dan pasti dibantu berdirinya tuh dibantu karena rasanya tuh kaku banget ya, di bekas sesar itu kaku banget. Terus juga saya mengalami susah, maaf ya, buang air besar tuh saya susah gitu. Jadi saya ada 1 minggu setelah sesar itu nggak buang air besar, dan itu benar-benar sakit, perjuangan banget di situ. Terus kalau mau ketawa itu juga cuma yang bisa senyum gitu aja, karena kalau untuk ketawa ngakak kayak biasanya tuh nggak bisa. Di bekas operasinya juga sakit rasanya, kayak nyut gitu. Mau bersin juga nggak berani. Jadi saya berani bersin, berani ketawa itu 2 bulan setelah sesar saya baru berani bersin, dan sampai sekarang pun saya juga masih merasakan efek sesar itu sendiri. Jadi kalau saya bersin mungkin dalam keadaan tegak, berdiri tegak, itu ada rasa celeng gitu, kayak nyut gitu, tapi di bekas sesar ya. Tapi kalau saya bersihinnya sambil duduk, sambil bungkuk gitu, nggak ada rasa gimana. Jadi memang efeknya jangka panjang ya. Dan saya baru merasakan di badan agak enak setelah melahirkan itu setelah 40 hari. Jadi saya sudah bisa jalan biasa, saya bisa duduk di bawah seperti biasa, dan bisa beraktivitas lebih baik lagi tuh setelah 40 hari sesar. Jadi kayak gitu ya rasanya setelah operasi itu, kurang lebihnya yang saya rasakan itu seperti itu. Jadi benar-benar perjuangan banget sebenarnya setiap ibu yang sudah melahirkan, baik itu melalui proses normal ataupun melalui operasi sesar, itu sama-sama berjuang, sama-sama merasakan sakit, semuanya sama-sama ibu sejati, ibu yang luar biasa. Tapi kalau untuk yang operasi sesar itu, saran saya untuk
makanan ya, terutama itu kita harus benar-benar menjaga. Banyak makanan yang mengandung protein seperti ikan kutuk atau dalam bahasa Jawa ikan gabus ya, terus juga telur, pokoknya yang tinggi protein seperti itu. Terus nggak boleh bawa beban terlalu berat, maksimal itu berat badan bayi kita aja yang kita gendong-gendong kayak gitu, karena recovery-nya lama. Terus juga efeknya juga jangka panjang. Sampai sekarang saya sudah 2 tahun sesar. Itu kalau saya beraktivitas terlalu lama tanpa istirahat gitu tuh sekarang juga masih terasa nyeri di bekas jahitan. Tapi kalau dipakai istirahat gitu 1 jam misalkan baringan, itu udah hilang rasa sakitnya. Terus kalau misalkan aktivitas yang membuat kita sedikit membungkuk seperti memandikan bayi dan sebagainya tuh menjadi cepat pegel, mungkin itu ya efek sesar yang pernah saya lakukan. Tapi nggak apa-apa, karena itu dalam sebuah perjuangan melahirkan anak ya. Dan teman-teman, kayaknya itu dulu sharing aku mengenai proses melahirkan sesar yang udah pernah aku lakuin. Kalau kalian ada pertanyaan atau pengen sharing-sharing, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video aku ini dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe, biar aku selalu semangat memberi konten-konten yang menarik, yang lebih bagus lagi buat kalian semua. Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa share kalau menurut kalian ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.